Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Setiawati dari unit 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan serta mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan alat peraga yang sudah saya buat ini. Nah, alat peraga yang sudah saya buat ini saya beri nama dengan Pagu Hema, yaitu papan gerak hewan dan manusia. Biasanya alat peraga ini digunakan di kelas tinggi, yaitu di kelas 5 sekolah dasar. Dengan kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta bagaimana cara memelihara alat gerak pada manusia. Dengan indikatornya yaitu menganalisis alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, sebelum memasuki ke bagaimana cara penggunaan alat peraga ini, mari kita simak video alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan alat peraga ini dan bagaimana cara pembuatannya. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada gambar kerangka hewan dan manusia, kertas HVS, kardus, lidi, gunting, lem, benang, dan styrofoam. Nah, selanjutnya cara pembuatannya. Yang pertama, guntinglah gambar kerangka hewan dan manusia dengan memisahkan bagian-bagian tubuh, misalnya bagian kaki sendiri, bagian tangan sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian tempelkan bagian-bagian organ tadi yang telah dipotong di kardus. Kemudian gabungkanlah organ-organ yang telah ditempelkan di kardus tadi dengan menggunakan tali ataupun benang sehingga membentuk model alat gerak atau model kerangka hewan dan manusia. Lalu pasangkan lidi di bagian organ-organ gerak hewan dan manusia. Nah, kalau udah seperti ini, yang terakhir kita pasangkan di papan styrofoam. Setelah mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini dan bagaimana cara membuatnya, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara menggunakan alat peraga ini. Nah, di papan ini sudah tersedia atau terdapat kerangka manusia dan kerangka hewan. Alat peraga ini sangat mudah digunakan baik oleh guru maupun oleh siswa. Selain itu juga penyimpanannya juga mudah karena kerangka manusia ini bisa dilepas pasang seperti ini. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran? Nah, di sini kita akan menganalisis alat gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Apa saja alat gerak yang ada pada manusia dan apa fungsinya? Nah, alat gerak pada manusia itu ada dua. Yang pertama ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, di sini yang warna hijau ini kita umpamakan dengan otot, sedangkan kerangka ini adalah tulang. Otot disebut
dengan alat gerak aktif karena otot itu bisa bergerak dengan sendiri. Sedangkan tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan dari otot, tulang ini tidak bisa bergerak. Nah, perhatikan pergerakan ini. Nah, tulang tangan dan kaki kita itu bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Otot dan tulang ini bekerja sama sehingga membentuk suatu sistem gerak. Nah, dalam kerangka manusia ini juga terdiri dari kerangka kepala, kerangka badan, kerangka anggota gerak bagian atas yaitu tangan, dan kerangka anggota gerak bagian bawah yaitu kaki. Nah, kerangka anggota alat gerak bagian atas ini juga tersusun dari beberapa tulang. Yang pertama ada tulang lengan, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari. Nah, fungsi masing-masingnya apa? Nah, fungsi itu dapat dilihat di kantong yang ada di samping ini. Nah, di sini sudah ada semua fungsi-fungsi tulang-tulang tadi. Nah, yang pertama ada tulang lengan yang letaknya di sini. Nah, tulang lengan ini fungsinya untuk gerak badan atas manusia. Yang kedua ada tulang pengumpil yang letaknya di sini. Nah, tulang pengumpil ini fungsinya untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian dari siku. Nah, yang ketiga ada tulang hasta. Nah, tulang hasta letaknya di sebelah sini. Nah, tulang hasta ini berfungsi untuk membentuk struktur lengan badan dan membantu rotasi pergelangan tangan. Selanjutnya ada tulang telapak tangan. Nah, tulang telapak tangan letaknya di sini. Nah, tulang ini berfungsi menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang-tulang pergelangan tangan. Yang selanjutnya ada tulang pergelangan tangan. Nah, tulang pergelangan tangan ini terletak di sini. Yang fungsinya yaitu membantu pergerakan pergelangan pada tangan. Dan yang terakhir ada tulang jari tangan. Fungsinya letaknya di sini. Nah, fungsinya yaitu membentuk struktur dari jemari. Nah, selain itu, kerangka anggota gerak bagian bawah yaitu kaki juga tersusun dari beberapa tulang. Yang pertama ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis di sini, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, fungsinya apa? Fungsinya juga kita lihat di kantong yang tersedia di samping. Nah, fungsinya sudah tertera semua di kertas ini. Yang pertama ada tulang paha yang letaknya di sini. Nah, tulang ini berfungsi menjadi tumpuan seluruh tubuh. Yang kedua ada tulang tempurung lutut letaknya di sini. Tulang tempurung lutut ini berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang ketiga ada tulang betis. Nah, tulang betis sebelah sini. Tulang betis ini berfungsi melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Selanjutnya ada tulang kering. Nah, tulang kering terletak sebelah sini yang berfungsi sebagai penyambung lutut dengan bagian-bagian pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Fungsinya yaitu menggerakkan kaki ketika berjalan. Nah, tulang pergelangan kaki itu terletak di sini. Selanjutnya ada tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki di sini. Nah, tulang ini berfungsi untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Dan yang terakhir itu ada tulang jari kaki yang letaknya di sini. Nah, ini berfungsi sebagai tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Nah, dengan adanya kerjasama antara otot dengan tulang, maka itu memungkinkan manusia untuk bisa bergerak, baik itu berjalan, melompat, berlari, memanjat, atau bahkan berenang. Nah,
Selanjutnya itu ada alat gerak pada hewan. Nah, contoh alat gerak pada hewan di sini adalah kelinci. Nah, kelinci ini termasuk ke dalam hewan mamalia atau vertebrata. Nah, hewan vertebrata ini yaitu hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Kelinci ini juga tersusun dari beberapa tulang. Yang pertama ada tulang kepala atau tengkorak. Yang kedua ada tulang leher di sini, ada tulang punggung dan kakinya. Nah, alat gerak pada kelinci itu adalah kaki, yaitu kaki depan dan kaki belakang. Nah, fungsi kaki pada kelinci itu apa? Nah, fungsi kaki pada kelinci juga kita bisa lihat di kantong sebelah sini. Nah, fungsi utama kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan lebih panjang jika dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, sekian video tentang deskripsi bagaimana cara penggunaan alat peraga yang sudah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.